guys, kami di sini akan melakukan sesi tanya jawab tentang tugas shopper. Terlebih dahulu perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Frans Valdo Parusip. Nama saya Mikal Aritonang. Oke, pertama coba jelaskan metode akses berkas. Baik, di dalam metode berkas itu ada 3, yaitu yang pertama akses secara berurutan, di mana akses itu adalah informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan atau secara step by step. Contohnya sistem login dan logout. Yang kedua, akses langsung adalah metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan pipes length atau logical order tanpa adanya urutan. Yang ketiga yaitu akses dengan metode indeks, di mana metode akses dengan metode indeks mengacu pada cara mengambil elemen atau nilai dari suatu struktur data seperti array atau list. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Frans. Jelaskan hal apa aja yang ada pada operasi berkas. Oke, yang ada pada operasi berkas itu terbagi beberapa, yaitu membuat sebuah berkas, menulis pada sebuah berkas, membaca sebuah berkas, menempatkan kembali ke sebuah berkas, dan memendekkan berkas. Oke, saya akan kembali bertanya. Jelaskan jenis-jenis coba jelaskan jenis-jenis operasi pada Windows. Baik, jenis-jenis sistem operasi pada Windows itu ada 3, yaitu FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1. FAT32, sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X. Yang ketiga, NTFS. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Coba jelaskan mengenai segmentasi dan pegging. Oke, segmentasi jaringan adalah tindakan atau praktik membelah jaringan komputer menjadi subnode. Pegging adalah digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linear yang besar tanpa perlu memberi memori fisik lebih. Coba jelaskan tentang siklus hidup virus. Baik, siklus hidup virus itu, virus dapat mencantolkan dirinya ke program lain dan mengeksekusi kodenya secara rahasia. Setiap kali program inang berjalan, virus mengalami siklus hidup, yaitu ada 4, yaitu fase tidur atau dormant phase, kedua fase propagasi atau propagation phase, yang ketiga fase pemicuan atau triggering phase, yang keempat fase eksekusi atau execution phase. Baik, coba Anda jelaskan mengapa atau apa penyebab kehilangan data disk. Oke, pertama ada bencana, kedua kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga kesalahan atau kelalaian manusia, 4 area pengguna nama yang lain yang sama, 5 memaksa masuk ke sistemnya, 6 ancaman manusia. Coba jelaskan metode penjadwalan data dengan FCFF dan FIFO. Baik, FCFF yaitu metode ini mengatur akses berdasarkan urutan kedatangan permintaan, artinya permintaan yang pertama kali datang akan dilayani pertama kali juga. Kedua, FIFO. Metode ini menggunakan pendekatan virtual untuk mengatur pengiriman atau akses data. Baik, coba Anda jelaskan mengapa memori komputer itu penting dan tuliskan 2 alokasi memori. Oke, karena memori merupakan inti dari sistem komputer yang dapat memerintahkan cara mengambil instruksi dan memori sesuai dengan ada pada program counter. 2 alokasi memori. 1 sistem operasi atau operating system. 2 proses pengguna atau user process. Jelaskan keamanan yang ada pada sistem komputer, berikan contohnya. Oke, baiklah. Yang ada pada akses keamanan ada 2, yaitu 1 IP akses pada berkas. Sebagai pemilik dari sebuah berkas dapat melakukan pembatasan akses untuk menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Yang kedua, pendekatan sistem proteksi yang lain. Sistem proteksi yang digunakan adalah dengan menggunakan password atau kata sandi pada setiap berkas. Terima kasih.